warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali di majelis yang mulia ini untuk mengkaji kitab Al-Wabilus Shayyib, buah karya dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Dan semoga perkumpulan kita di pagi hari yang berbahagia ini menjadi perkumpulan yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita masih berkaitan dengan perkara-perkara yang bisa merusak dan menghapuskan pahala suatu amalan, di mana sudah kita jelaskan bahwa perkara yang bisa merusak dan menghapuskan pahala suatu amalan ada dua. Ada yang bersifat umum, yaitu seluruh maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba bisa menghapus pahala dari amalannya dan merusaknya. Ada yang bersifat khusus. Yang bersifat khusus ini ada perinciannya, sebagaimana nanti insyaallah ta'ala akan dijelaskan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca keterangan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, di mana beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat yang kedua, yaitu larangan untuk meninggikan suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersuara keras di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini merupakan perkara yang tidak diperbolehkan dalam agama kita yang mulia ini, baik ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup maupun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, yakni ketika kita berada di Masjid Nabawi. Di antara adabnya disebutkan oleh para ulama, kita jangan sampai meninggikan suara kita, bersuara keras, karena di sana ada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan seperti ini bisa menghapuskan pahala yang dilakukan oleh seorang hamba, pahala amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir ayat yang mulia ini berfirman, wa antum la tash'urun, dalam keadaan engkau ini tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut bisa merusak dan menghapuskan pahala yang telah pahala amalan yang telah dikerjakan tersebut. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, fahadzara subhanahu al-mu'minina min hubuti a'malihim bil jahri li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama yajharu ba'duhum li ba'din. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman dari
terhapusnya amalan-amalan mereka disebabkan bersuara keras, meninggikan suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bersuara keras dan meninggikan suara di sini bukan berarti berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun berbicara kepada siapa? Orang lain, teman kita. Tapi dengan cara apa? Meninggikan suara. Maka ini tetap dilarang. Apalagi kalau misalkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini lebih besar lagi larangannya. Kepada orang lain, kepada teman kita saja, kalau kita misalkan ngobrol ya, atau misalkan ingin memanggil teman kita, dan hal itu dilakukan di depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di area Masjid Nabawi, maka perbuatan tersebut dilarang. Perbuatan tersebut dilarang. Apalagi kalau misalkan hal tersebut ya dilakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lebih besar lagi larangannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman dari terhapusnya amalan-amalan mereka disebabkan bersuara keras di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ya, seperti sebagian kalian mengeraskan suaranya kepada di hadapan sebagian yang lainnya. Ya. Walaisa hada biriddatin. Dan perbuatan seperti ini meskipun tidak menjadikan pelakunya itu murtad, tidak menjadikan pelakunya itu murtad, keluar dari agama Islam, bal ma'siyatun yahbutu bihal amal. Akan tetapi perbuatan ini adalah maksiat. Adalah maksiat yang dengan maksiat ini amalan seorang hamba akan dihapuskan pahalanya. Wa sahibuhu la yash'uru biha. Sedangkan pelakunya tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut bisa menghapuskan pahala dari amalan yang telah ia lakukan. Dan hal ini banyak sekali dilakukan oleh seorang hamba. Dia menghapuskan pahala amalan-amalannya tanpa disadari karena perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama adhannu biman qaddama ala qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hadihi wa tariqihi qawla ghairihi wa hadihi wa tariqihi qawla ghairihi wa hadiyahu wa tariqahu. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, lalu bagaimana lagi dengan orang yang lebih mendahulukan perkataan orang lain, petunjuknya dan metodenya daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuknya dan metodenya. Beliau di sini memberikan apa? Perumpamaan bahwa dihadap sebagian kita mengeraskan suara di hadapan sebagian yang lainnya bisa menghapuskan pahala suatu amalan. Meskipun perbuatan ini tidak sampai menjadikan pelakunya itu murtad. Apalagi kalau misalkan lebih mendahulukan perkataan orang lain. Perkataan seorang syekh, perkataan seorang ustadz, perkataan seorang kiai, perkataan seorang habib, lebih mengikuti petunjuk mereka, metode mereka daripada mendahulukan perkataan Rasulullah SAW, petunjuknya dan metodenya. Ya,
Alaisa hadza qad habita 'amaluhu wa huwa la yash'ur. Bukankah perbuatan seperti ini, yaitu mendahulukan perkataan orang lain, lebih mengikuti petunjuknya dan metodenya daripada perkataan Rasulullah SAW dan petunjuknya, adalah perkara yang bisa menghapuskan suatu pahala amalan, wa huwa la yash'ur, sedangkan dia juga tidak merasa, tidak menyadarinya. Ya. Sedangkan dia tidak merasa, tidak menyadarinya. Sebagaimana hal ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Ya. Siapa saja yang mengerjakan suatu amalan laisa 'alaihi amruna, yang tidak berada di atas perintah kami amalan tersebut, fahuwa raddun, maka amalan tersebut mardud, ditolak. Wa min hadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang seperti ini juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka shalatal 'asri faqad habita 'amaluhu." Siapa saja yang meninggalkan salat asar, maka sungguh amalannya akan dihapuskan. Siapa saja yang meninggalkan salat asar. Karena salat asar ini merupakan waktu di mana biasanya manusia itu selesai dari mengerjakan sesuatu. Ya, selesai dari apa? Melakukan suatu pekerjaannya. Lelah biasanya. Ya, lelah. Maka akan muncul rasa malas atau ketiduran dan yang lain sebagainya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'ala shalawati wa salati al-wusta." Ya, jagalah salat-salat kalian dan salat al-wusta. Para ulama memang berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan salat wusta ini. Ya. Apa yang dimaksud dengan salat wusta? Ada yang mengatakan salat wusta ini adalah salat asar. Padahal sebelumnya sudah disebutkan secara umum, jagalah salat-salat kalian. Salat apa saja disebutkan secara umum. Kemudian diulangi lagi as-salat al-wusta. Ya. Maka di sini ada penekanan untuk lebih menjaganya, yaitu salat asar. Karena siapa saja yang meninggalkannya maka perbuatannya ini bisa menghapuskan amalannya. Kemudian wa min hadza qaulu Aisyah, dan yang seperti ini juga adalah perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abihi. Perkataan Aisyah, semoga Allah meridhoinya, wa an abihi, dan juga dari ayahnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, li Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, kepada Zaid bin Arqam, semoga Allah meridhoinya, lamma ba'a bil 'inah, ketika Zaid bin Arqam ini melakukan jual beli dengan cara inah. Jual beli dengan cara inah ini sebenarnya jual beli riba, jadi kamuflase untuk perbuatan riba. Si A membeli barang dari si B seharga 1 juta dengan cara pembayarannya itu dikredit, dicicil 1 bulan 100.000 selama 10 bulan. Akan tetapi si A ini menjual kembali barangnya kepada si B dengan harga yang lebih rendah. Dengan harga yang lebih rendah, 800.000 misalkan. Langsung diberi uang cash oleh si B. Padahal si B ini
adalah pemilik barang tersebut sebenarnya. Langsung bayar cash. Namun si A ini tetap apa? Berhutang kepada si B. Ya, sebanyak 1 juta dengan cara dibayar, ya, diangsur bayarnya itu selama 10 bulan. Maka ini jual beli inah. Dia mengkamuflase riba. Kecuali kalau misalkan dijualnya kepada orang lain. Kepada orang lain maka ini diperbolehkan, ya. Dalam fikih jual beli itu disebut dengan tawarruk. Nah, ketika Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu melakukan jual beli dengan cara inah, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, innahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa an yatuba. Sesungguhnya dia ini Zaid bin Arqam telah membatalkan jihadnya. Maksudnya apa? Telah menghapuskan pahala jihadnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali apabila ia bertaubat. Kecuali apabila ia bertaubat. Nah, nanti akan dibahas ketika ada seorang hamba yang melakukan maksiat dan maksiat tersebut bisa menghapuskan amalannya, apakah ketika bertaubat maka pahalanya itu akan kembali ataukah tidak? Ini nanti akan dibahas juga oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Walaysa at-tabayyu bil'ina riddatan. Jual beli dengan cara inah ini bukanlah perbuatan yang menjadikan pelakunya itu murtad, tidak sampai menjadikan pelakunya murtad. Wa innama ghayatuhu an yakuna ma'siyatan. Akan tetapi statusnya itu menjadikan pelakunya berbuat maksiat. Yaitu maksiat yang bisa apa? Menghapuskan pahala suatu amalan. Fa ma'rifatu ma yufsidul a'mala fi waqti wuqu'iha wa yubtiluha wa yuhbituha ba'da wuqu'iha min ahammi ma yanbaghi an yufattisha 'alaihi al-'abd. Mengetahui perkara-perkara yang bisa merusak suatu amalan di waktu terjadinya, membatalkan amalan tersebut dan menghapuskan pahalanya setelah terjadinya, terjadinya min ahami ma yanbaghi an yufattisha 'alaihi al-'abd, merupakan perkara yang sangat penting yang seharusnya diperhatikan oleh seorang hamba. Seharusnya apa? Diperhatikan oleh seorang hamba. Ya. Tujuannya supaya seorang hamba itu tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat tersebut atau perbuatan yang bisa menghapuskan amalannya. Ya. Sama seperti mempelajari nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Tujuan utamanya bukan berarti untuk kita itu memvonis seseorang itu kufur, murtad dan yang lain sebagainya. Ada tujuan yang lebih penting dari itu, yakni supaya kita ini tidak terjerumus ke dalam pembatal-pembatal keislaman. Ya, tidak terjerumus ke dalam pembatal-pembatal keislaman. Sebagaimana Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya itu bertanya tentang sesuatu hal yang baik. Tapi Hudzaifah bertanya sesuatu hal yang apa? Yang jelek, yang buruk. Kenapa? Makhafatan, karena beliau khawatir terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Ya. Khawatir terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Wa yahrisu ala amalihi wa yuhadhdhirahu. Dan seorang hamba itu harus apa? Harus bersungguh-sungguh memperhatikan amalannya dan menjauhi
perbuatan-perbuatan yang bisa merusak amalannya. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, melakukan apa? Banyak amalan, ternyata apa? Melakukan satu perbuatan yang tanpa kita sadari ternyata menghapuskan seluruh amalan yang telah kita kerjakan. Ya. Meskipun perbuatan atau kebaikan yang kita lakukan ini bisa apa? Bisa ya menghapuskan keburukan-keburukan yang kita lakukan. Ya, keburukan-keburukan yang kita lakukan bisa menutupi kekurangan-kekurangan dari amalan-amalan buruk yang selama ini kita lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan suatu keburukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Dan iringilah perbuatan buruk dengan kebaikan, karena kebaikan tersebut akan menghapuskan ya perbuatan buruk tersebut. Dan ini merupakan di antara besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Karena mengetahui bahwa hamba-hambanya ini merupakan makhluk yang lemah, yang tidak terluput dari dosa. Ya. Ada suatu ungkapan, bumi mana yang tak kena hujan. Begitu juga manusia mana yang tidak berbuat dosa, kecuali para nabi dan rasul. Setiap hamba pasti melakukan suatu dosa. Kullu bani Adam khata'. Maka di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, menjadikan setiap perbuatan baiknya itu bisa apa? Bisa menghapuskan dosanya, menutupi setiap dosanya. Ya. Meskipun juga diperselisihkan oleh para ulama, kebaikan yang dimaksud di sini baik itu yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala maupun disabdakan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksud adalah taubat atau bentuk kebaikan itu sendiri. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis yang mulia ini, beliau apa? Beliau menganjurkan ya ketika menyadari dia melakukan perbuatan buruk, maka dia beristighfar sebagai bentuk taubat, kemudian apa? Juga melakukan suatu kebaikan. Ya, menggabungkan di antara dua pendapat para ulama. Wa qad jaa'a fi atharin ma'rufin, dan sungguh telah datang, ya sungguh telah ada athar yang ma'ruf. Innal 'abda la ya'malul 'amala sirran la yattali'u 'alaihi ahadun illallah ta'ala fayatahaddatsu bihi fayantaqilu min diwani sirri ila diwanil 'alaniyah. Ya, sesungguhnya ada seorang hamba yang melakukan suatu amalan sirron, dengan secara sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang mengetahui sama sekali. Dan para ulama menjelaskan bahwa amalan yang paling utama itu amalan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya. Hanya disebutkan yang paling utama, bukan berarti kalau terang-terangan itu terlarang. Boleh. Ya, boleh. La yattali'u 'alaihi ahadun, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya illallahu ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Saking apa? Tersembunyinya dalam melakukan suatu amalan. Ya. Fayatahaddatsu bihi, kemudian dia menceritakan amalannya, padahal nggak ada yang tahu sama sekali. Tapi dia apa? Kemudian menceritakan amalan, oh saya telah melakukan ini, ya, ini dan itu. Tadi malam saya begini begitu. Fayantaqilu min diwani sirri ila diwanil 'alaniyah. Maka amalan tersebut berubah statusnya. Yang sebelumnya itu ada di dalam catatan amal yang tersembunyi, berubah statusnya berada di catatan amal yang terangan.
Padahal sebelumnya itu berada di catatan yang tersembunyi yang paling utama. Kemudian berubah. Ya. Tsumma yusiru fi dzalika ad-diwan ala hasabil alaniyah. Kemudian ya, amalan tersebut akan terus-menerus berada di catatan yang terang-terangan. Fa in tahaddatsa bihi li sum'ah wa talabil jahi wal manzilah inda ghairillahi ta'ala abtalahu kama law fa'alahu lidzalik. Maka jika tujuan dia mengungkapkan, membicarakan amalannya tersebut ya untuk sum'ah. Untuk apa? Sum'ah. Supaya misalkan mendapatkan pujian manusia. Wa talabil jah wal manzilah, atau supaya mendapatkan kedudukan dan kehormatan di hadapan manusia. Kedudukan dan kehormatan di hadapan manusia. Ya. Abtalahu kama law fa'alahu dzalik, maka perbuatannya ini bisa membatalkan amalannya tersebut ya. Sebagaimana ia melakukannya itu memang tujuannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Athar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman ya, dari hadis Abu Darda. Dan disebutkan di sini sanadnya ini dhaif. Sanadnya apa? Dhaif. Oleh karena itu di antara ulama seperti Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Adapun kalau ulama di zaman ini adalah Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullahu taala. Beliau-beliau ini menjelaskan bahwa riya setelah beramal itu tidak akan mempengaruhi ya amalan tersebut, tidak sampai membahayakan amalan tersebut ya. Karena memang hadis ini dinilai apa? Dhaif. Akan tetapi meskipun demikian, jangan kemudian kita bermudah-mudah untuk menceritakan amalan yang telah kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Meskipun ada di antara ulama yang menjelaskan itu tidak sampai ya membahayakan amalan tersebut. Artinya tidak menjadikan amalan tersebut akan terhapus pahalanya. Tapi jangan sampai kita bermudah-mudahan juga. Jadi misalkan dia ya tadi malam misalkan sholat tahajud, kemudian ngobrol-ngobrol, oh iya tadi malam saya bangun gini. Ya. Nah ini ada yang menjelaskan tidak membahayakan amalan tersebut, tapi jangan sampai menjadikan kita bermudah-mudahan. Ya, gampang cerita segala sesuatu amalan yang telah kita lakukan secara tersembunyi, supaya amalan itu kedudukannya tetap menjadi amalan yang paling utama dan juga menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa in qila, jika ada yang bertanya, fa idza taba hada hal ya'udu ilaihi thawabul amal. Jika ada yang bertanya, apabila ya hamba yang telah melakukan hal ini, yaitu melakukan sesuatu hal maksiat yang menjadikan amalannya tersebut terhapus ya. Dia ini bertobat. Dia bertobat, apakah pahala amalannya itu akan kembali lagi ya, jadi hamba yang telah melakukan perbuatan yang menghapus amalannya ini, dia bertobat, apakah pahala amalannya itu akan kembali lagi? Qila, maka dijawab ya, in kana qad amilahu li ghairillahi ta'ala, apabila dia melakukannya itu untuk selain Allah Ta'ala ya. Jadi dia melakukan amalan itu ya, dia melakukan amalan yang tersembunyi, kemudian dia ceritakan. Ya, dia ceritakan. Terus dia bertaubat.
Apakah pahalanya itu akan kembali lagi? Dijawab, jika dia melakukan perbuatan itu memang untuk selain Allah, wa auqa'ahu bihadhihi niyyah, ya, dan dia memang berniat demikian, yaitu berniat memang beramal untuk selain Allah Subhanahu wa taala, fa innahu la yanqalibu salihan bi taubati, maka amalannya tersebut, ya, tidak akan pernah menjadi amalan soleh, ya, dengan taubatnya tersebut. Dengan apa? Dengan taubatnya. Ya. Karena apa? Karena dari awal memang tujuannya itu dia beramal bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini amalannya tersebut pahalanya tidak akan kembali meskipun ia telah bertaubat. Bal hasbu taubati antamhu anhu iqabahu. Akan tetapi ya, taubatnya ini bisa apa? Bisa menghapuskan, ya, menghapuskan hukuman yang seharusnya diterima. Dengan apa? Dengan taubatnya. Tetap dihargai taubatnya ini. Dan ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya ini tidak akan sia-sia, tetap dihargai. Meskipun taubatnya ini tidak menjadikan pahala amalan yang telah ia lakukan itu kembali, tapi apa? Tapi setidaknya dengan taubatnya ini ia tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan riyanya tersebut, atau perbuatan sum'ahnya tersebut, atau perbuatan syirik kecilnya tersebut. Ya, setidaknya apa? Tidak menjadikan dia dihukum. Jadi nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang sia-sia, ya. Meskipun pahalanya itu nggak kembali. Fayasiru lahu wala alaihi, maka amalannya itu, ya, tidak bisa membawa manfaat untuknya, tapi juga tidak mencelakakan dirinya. Tapi tidak apa mencelakakan dirinya. Jadi dianggap apa? Nol. Ya. Dianggap apa? Dianggap nol amalannya tersebut. Tidak memberikan manfaat, juga tidak mencelakakannya. Tidak mencelakakannya karena apa? Karena taubatnya. Sehingga ia tidak dihukum, tidak diadab. Kalau dia tidak bertaubat, maka apa? Maka perbuatannya ini, ya, amalan yang dilakukan dengan riya dan sum'ah ini bisa apa? Bisa menambah keburukan dan menjadikan dia dihukum. Wa amma in amilahu lillahi ta'ala khalisan. Adapun jika dia beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, summa 'arada lahu 'ujubun wa riya'un, kemudian, ya, muncul padanya sifat ujub dan riya. Jadi dia niat di awalnya itu ikhlas karena Allah. Dia benar-benar berusaha menjaga agar amalannya ini ikhlas. Tapi ternyata dikalahkan oleh apa? Oleh bisikan syaitan dan hawa nafsunya. Hingga muncul apa? Muncul ujub dan riya. Au tahaddatsa bihi. Atau dia apa? Dia menceritakan amalannya tersebut kepada orang lain. Padahal sebelumnya dilakukan secara diam-diam. Kemudian dia ceritakan, ya, saya tadi malam tahajud, masya Allah khusyuk banget, ya. Sampai saya menangis bercucuran air mata. Oh, rasanya nikmat banget. Dia ceritakan, ya. Dia ceritakan. Tujuannya mungkin ingin memberikan semangat. Makanya kamu berusaha untuk bangun malam, gini. Oh, saya kemarin, ya, sedekah kepada anak-anak yatim. Saya pegang kepala mereka, rasanya itu tentram di hati. Dia ceritakan misalkan, summa taba min ba'di dzalika wa nadima. Akan tetapi ya, setelah itu dia merasa menyesal. Wah, merasa menyesal. Seharusnya saya tidak boleh nih seperti ini. Yaitu apa? Muncul ujub dan riya di tengah-tengah perjalanan ketika melakukan amalan soleh. Ya.
Atau apa? Atau dia menyesal karena telah menceritakan amalannya tersebut kepada orang lain. Sehingga menjadikan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Fahada qad ya'udu lahu thawabu 'amalihi." Maka yang seperti ini bisa jadi amalannya, pahala amalannya itu akan kembali lagi. Ya. Wala yuhbatu, dan tidak akan dihapuskan. Ya, bisa jadi apa? Pahala amalannya itu kembali lagi dan tidak dihapus. Tapi beliau di sini menggunakan redaksi apa? Qad ya'ud. Redaksi bukan sesuatu hal memastikan, bukan memastikan. Jadi bisa jadi. Ya. Wa qad yuqalu, dan sungguh dikatakan innahu la ya'udu ilaihi, dan sungguh ada pendapat yang lain di sini. Innahu la ya'udu ilaihi, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa pahala amalannya itu tetap tidak bisa kembali lagi. Bal yasta'niful amal, akan tetapi dia memulai untuk melakukan memulai dari awal untuk melakukan suatu amalan lagi. Ya. Jadi pendapat yang kedua ini amalannya itu tidak kembali lagi, nol. Ya, nol. Pahala amalannya tidak kembali lagi, tapi juga ya dengan taubatnya menjadikan orang tersebut tidak mendapatkan hukuman. Maka dianjurkan dia melakukan suatu amalan, melakukan suatu amalan lagi. Nah, wal mas'alatu mabniyatun 'ala aslin, dan permasalahan ini sebenarnya dibangun di atas kaidah wa huwa anna riddah. Jadi ini kaidah bahwasanya kemurtadan itu hal tuhbitul amala bimujarradiha aw la yuhbituhu illa al-mautu 'alaiha. Jadi ini ada kaidah. Apakah perbuatan murtad, kemurtadan itu akan menghapuskan suatu amalan, akan menghapuskan suatu amalan bimujarradiha, dengan sebab kemurtadannya itu saja. Jadi dia murtad, udah amalannya apa? Kehapus. Aw la yuhbituhu illal mautu alaihi, atau pahalanya itu tidak akan dihapuskan sampai dia ini meninggal dalam keadaan murtad. Ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Saya ulangi lagi. Jadi perbuatan murtad ini apakah bisa menghapuskan amalannya langsung begitu saja? Dia murtad, udah amalannya dihapus, nggak usah nunggu sampai meninggal dunia. Apakah pahalanya itu baru dihapuskan ketika dia memang sudah meninggal dalam keadaan murtad? Bisa difahami di sini ya. Fihi lil ulama qaulan masyhuran. Maka ada dua pendapat yang masyhur dari para ulama tentang permasalahan ini. Wa huma riwayatani 'anil Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Dan dua pendapat ini ada dua riwayat dari Imam Ahmad radhiyallahu anhu tentang permasalahan ini. Fa in qulna, jika kita katakan tuhbitul amala bi nafsiha, amalan itu akan hilang, akan dihapuskan, cukup dengan apa? Cukup dengan kemurtadannya tersebut. Jadi dia murtad, udah amalannya hilang, amalannya dihapuskan, tanpa menunggu harus meninggal dunia terlebih dahulu. Famata aslama ista'nafal amal wa batala ma kana qad amila qabla al-islam. Maka ketika dia taubat dari kemurtadannya, dia masuk Islam lagi. Masuk Islam lagi, ista'nafal amal. Maka dia udah memulai dari awal untuk melakukan amalan lagi. Kenapa? Karena amalan yang dilakukan sebelum Islamnya itu sudah batal. Ini pendapat yang pertama. Jadi cukup dengan kemurtadannya itu menghapuskan pahala amalannya. Wa in qulna, maka jika kita katakan la
la yuhbatul amalu illa idza mata murtaddan. Ya, amalannya itu tidak dihapuskan. Jadi masih ya ditunggu, amalannya ini tidak dihapuskan. Tapi tetap disimpan. Ya, kecuali jika dia mati dalam keadaan murtad, ya. Maka apa? Maka baru amalannya itu akan dihapus. Ini yang kedua. Jadi yang kedua itu ringkasnya, amalannya ini tidak akan dihapuskan. Ya, kecuali dia mati dalam keadaan murtad. Famata ada ilal islami ada ilaihi thawabu amalihi. Maka ketika orang ini misalkan ya kembali masuk Islam, maka amalan yang pernah ia lakukan sebelum Islam ini pahalanya akan dikembalikan lagi. Ini merupakan apa? Pendapat yang kedua. Ya. Wa hakadzal 'abdu idza fa'ala hasanatan thumma fa'ala sayyi'atan tuhbituha thumma taba min tilka sayyi'ah hal ya'udu ilaihi thawabu tilkal hasanah al-mutaqaddimah yukharriju 'ala hadzal asl. Demikian juga kata beliau, jika ada seorang hamba yang melakukan kebaikan, kemudian dia melakukan keburukan, yang keburukan itu bisa menghapuskan amalan kebaikannya, kemudian ia bertobat, ya, dia bertobat, apakah amalannya itu akan kembali lagi? Apakah kebaikannya itu akan kembali lagi? Maka hal ini ya mengikuti apa? Mengikuti kaidah yang tadi. Jadi ada dua pendapat. Intinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun ada pendapat kalau misalkan bertobat nanti pahalanya kembali lagi, tetap kita harus berhati-hati untuk menjaga amalan kita ini agar tidak dihapuskan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita tidak menyadarinya. Ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang sangat luas, setiap kebaikan yang kita lakukan ini akan dilipat gandakan. Akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, bahkan lebih. Ya, bahkan lebih. Bahkan disebutkan dalam hadis tukabbiruna ya asyron, kamu bertakbir 10 kali. Ya, kemudian tusabbihuna, bertasbih 10 kali, tahmaduna, kemudian bertahmid 10 kali. Ya, itu nilainya itu ditimbangannya itu senilai apa? Senilai 1.500 pahalanya. Ya. Ya, jadi perintah ini dilakukan setiap kali kita selesai melakukan sholat. Baca tasbih, kan ada beberapa riwayat 30, ada yang 10, 33, ada yang 40 sekian, lupa saya. Nah, itu pahalanya senilai ditimbangannya itu apa? Ditimbangan pahala itu senilai 1.500. Oleh karena itu kalau selesai sholat jangan buru-buru, meskipun lagi ada kerjaan gitu ya. Kalau memang pengen cepat-cepat setidaknya baca apa? 10 kali. Ya, 10 kali. Ya. Meskipun dilipat gandakan pahala ini, bahkan kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan, ya. Akan tetapi sebisa mungkin kita tetap menghindari apa? Maksiat, keburukan. Ya. Tentu kain yang putih itu tidak sama dengan kain yang penuh noda, walaupun nanti dicuci bersih lagi. Tapi nggak sama dengan kain yang memang putih bersih dari awalnya. Ya. Dan ini merupakan perkara yang lebih baik. Jadi kita nggak meremehkan, nanti juga kalau berbuat kebaikan dihapus ini. Ya, ini terlalu pede. Ya, kalau kebaikannya diterima. Kalau tidak, ya malah akan menjadi suatu masalah yang lebih besar lagi di kemudian hari. Wallahu taala a'lam. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga perkumpulan kita ini, ya, majelis kita majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi,
Dan semoga dengan majelis ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.